Paling seneng kalau di underestimate orang. Ketagihan, beda rasanya. Hasilnya dia nangis, habis itu dia bilang kok mirip banget, karena Aru yang hampir mati. Saya paling seneng kalau di underestimate orang, dan nggak cuma dia, pemain pun sama. Dan saya sudah biasa untuk diri seperti itu. Makanya orang-orang kadang-kadang saya bingung sama orang-orang ini. Dia melihat sesuatu itu adalah hal yang negatif. Buat saya itu suatu hal yang bikin saya itu bangga. Gue buktiin loh, gue buat event itu nggak usah mereka lah. Ini pemain-pemain. Saya pun juga punya sifat kayak begitu. Director baru, lumrah. Dan buat saya itu bukan kesalahan. Tinggal kita buktiin aja sama mereka. Dan itu buat saya, tapi itu sebenarnya makanya itu semua jadi powernya saya. Orang tuh salah. Saya begini gara-gara semua yang menganalisis saya, even ayah saya sendiri. Saya nggak lulus kuliah, lihat kuliah, nanti gue jadi yang paling kaya di sini. Dan itu dendamnya dalam di sini. Sama seperti orang-orang yang pernah mungkin ya menyerempet saya, nggak pernah saya klarifikasi untuk hajar orang itu, untuk saya ngepost lagi. Saya cuma buktiin dari semua prestasi saya. Jadi saya bukan orang yang melihat itu adalah suatu hal yang negatif. Malah ketagihan, beda rasanya. Kalau kita sebagai pemain itu ketika cut kita nggak bisa, klimaksnya kita nggak bisa sebut sama orang karena terlalu enak. Nah, makanya itu yang nggak bisa orang lepas dari acting. Dia tuh, saya bilangnya kita nggak mikirin, kita di set begini nih sama kalian, saya kosong. Dia mau ngasih apa kita ini. Tapi lain dengan orang udah hafal ya, dia udah siap-siap. Kalau kita harus kosong pikirannya, main. Yang paling bagus itu Marlon Brando, saya paling suka. Dia selalu kosong dalam, dia selalu ngasih semuanya. Buat saya pemain seperti itu jarang banget. Dia harus kosong. Nah, lain lagi dengan director. Director itu seperti kayak dia menjadikan satu semuanya. Bahkan aktor yang jelek aja harus diedit sama dia untuk menjadi bagus. Susah banget. Kan dengan trend itu nggak jauh beda. Saya cuma mau keaslian dia cerita itu ada atau enggak. Dia benar-benar takut atau enggak. Karena itu berpengaruh ke saya ketika buat. Dan dia udah nonton, dia nangis, dia selalu nggak mau cerita gara-gara dia selalu keinget sama kejadiannya. Dia nggak mau cerita itu, nggak bisa, dia pasti nggak bisa tidur habis itu. Dan ketika dia nonton, dia kaget ketika yang paling gigi ada scene-nya. Dia nangis, habis itu dia bilang kok mirip banget. Dan saya pun nggak nanya sama dia dialognya apa. Saya cuma nanya sama ke rumah sakit Suyoto ya, kalau misalkan ada pasien masuk sembarangan, yang paling lo tanya duluan apa? Pertama daftar dulu namanya siapa, itu pertama ya saya bilang. Dan itu yang kedua. Sebenarnya beda atau enggak tergantung penglihatan kalian udah lihat beberapa sejam, itu saya banget, itu taste saya banget, dari cutting editing, dari cerita itu cutting saya. Nah ini full saya 100%. Kalian nggak bisa, saya nggak bisa bilang itu beda ketika kalian sendiri yang bilang sendiri filmnya Taiwan dan beda ya. Dia ada di kelasnya ini loh. Saya nggak bisa bilang dari persepsi saya. Sebenarnya saya sama Pika itu dia tertutup banget karena traumatiknya itu terlalu besar ya. Yang nggak mau cerita lagi adalah Aru, karena Aru yang hampir mati. Dia itu memang tidak bisa tidur karena selalu ditayangin. Apa yang terjadi di Kepoli Gigi itu memang terjadi. Dan dia udah kurus, dan ini hampir mati lah pokoknya. Nah yang Pikanya ini, dia itu sebenarnya susah untuk menceritakan ya. Cuman balik lagi saya butuh, karena saya harus buat film ini bagus. Akhirnya dia cerita 3 kali. Gimana ya, kita juga dengerinnya ngerinya kita kan kalau dengerin sesuatu kayak kita baca novel ya, kita bisa menyelami apa gambaran novel itu di sana lah ya. Saya bisa membayangin apa takutnya dia di rumah sakit itu sih, yang akhirnya dia bisa keluar. Buat saya ceritanya sangat menarik banget ya, dan jadi begitu akhirnya saya jadi begitu. Oke, buat penonton bioskop Indonesia, nanti ada Lembayung tanggal 19 September.
saya selalu bilang mudah-mudahan horor kita diterima dan horornya juga naik kelas insya Allah ya. Mudah-mudahan insya Allah saya cuma bisa bikin yang paling bagus, mudah-mudahan kalian suka ya. 19 September. Inilah